Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak yang membasahi lisan seorang hamba ketika berpindahnya hari ke hari yang lain, ketika tenggelamnya matahari dari tempat yang telah ditakdirkan dia tenggelam, dan ketika ia bertambah umurnya, bertambah pula rasa syukurnya kepada Allah, bertambah pula ketaatannya kepada Allah, bertambah pula kedekatannya kepada Allah. Itulah hakikat dari kehidupan seorang mukmin. Kemudian di pertemuan kali ini kita juga kembali mengingatkan bahwasanya kita berada di hari yang terbaik, yaitu di hari Jumat, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita sekalian agar banyak mengucapkan salawat kepadanya. Karena orang yang paling dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari bekal-bekal yang bisa menjadi bekal akhirat kita, yang bisa menjadi sebab kesucian hati seorang hamba. Karena sebaik-baik bekal akhirat adalah ketika hati kita selamat dari kesyirikan kepada Allah, selamat dari penyakit-penyakit hati, dari sifat ujub, sifat sombong, sifat takabur, sifat merendahkan orang lain, atau segala penyakit yang ribuan, penyakit hati yang bisa menjangkiti seseorang. Kemudian kita di pertemuan kali ini kita telah memasuki dari penyakit hati yang ke-61. Penyakit ini yang bisa merusak persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama kita, al-ujalatu wat-tasarruq. Seseorang tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa dan terburu-buru dalam menyalahkan orang lain, dalam memvonis orang lain, atau dalam tergesa-gesa dalam segala hal. Sebelum waktunya dia merampas sesuatu dari orang lain. Itu di antara jerat-jerat syaitan yang bisa menjadi sebab yang merusak persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka dari itu di hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'anni minallah wal-ujalatu minasyaitan. Sifat yang memiliki sifat kesabaran, sifat tidak tergesa-gesa, sifat tenang, itu datangnya dari Allah. Sedangkan orang yang memiliki sifat tergesa-gesa, terlalu cepat menyalahkan orang lain, terlalu cepat memvonis orang lain, terlalu cepat mengambil hak orang lain, atau terlalu cepat memfitnah orang lain tanpa meng-cross check. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diantara amalan-amalan syaitan yang mengendarai seorang hamba agar terjadi pertikaian di antara mereka. Kemudian dari sifat yang ke-62 yang diingatkan oleh Syekh dari penyakit hati, sur'atul ghadab. Seseorang terlalu cepat marah. Mungkin saudaranya berbicara sedikit langsung marah, atau menyinggung sedikit dengan niat bercanda langsung marah, atau ada hak yang bisa ditoleransi dia langsung marah. Maka dari itu pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang seorang laki-laki kepadanya. Kemudian kata orang ini, dia mengatakan, "Ausini, ya Rasulullah, berikan saya wasiat, berikan saya pesan yang mendalam sehingga saya pegang dalam kehidupan saya." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La taqdab, jangan engkau marah.
Faraddada miraran. Kemudian orang itu bertanya lagi, wasiat apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan marah. Kemudian orang ini minta lagi wasiat. Kata Nabi, jangan marah. Kenapa? Karena tidak sedikit kemarahan yang memuncak menjadikan ucapan kita kasar, pandangan kita tajam, lisan kita mungkin menyakitkan saudara kita, sehingga terjadi pertikaian di antara kita. Kemudian yang ke-63 yang diingatkan oleh ulama kita, di antara yang merusak persaudaraan, at-takallufu wal kilfatu. Seseorang menyusahkan diri atau menyusahkan orang lain. Kemudian di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Salman Al-Farisi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, nahana anit takallufi lidayf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang terlalu sifat berlebih-lebihan dalam menjamu tamu. Tidak sedikit orang berlebih-lebihan dalam menjamu tamu sampai berhutang, sampai terlalu dimanja-manjakan tamunya. Memang kelihatannya asyik, tapi sebentar kalau pulang, kalau tamunya mungkin banyak makan, tamunya mungkin banyak mau, akhirnya terjadi pertikaian. Atau apa saja dari sifat-sifat yang menyusahkan dirinya. Maka seorang mukmin kehidupannya hanya dua. Jikalau dia diberi oleh Allah kebaikan, rezeki yang banyak dia manfaatkan di jalan Allah tanpa sifat berlebih-lebihan. Tapi kalau dia dibatasi rezekinya, dia bersabar dan dia memberikan sesuai apa yang dia kehendaki, yang dikehendaki Allah, dan dia harapkan pahala di dalamnya. Itulah kehidupan seorang mukmin. Tidak pernah berlebih, tidak pernah juga meremehkan. Dia pertengahan. Senantiasa kalau ada memberi, kalau tidak ada bersabar. Dia cukup bersedekah dengan lisannya yang baik, pandangannya yang menyejukkan pandangan saudaranya. Kemudian yang diingatkan juga oleh ulama kita, di antara sebab yang bisa merusak persaudaraan, at-ta'azzubu al-madmum. Seseorang terlalu menganggap, mungkin seseorang ta'assub itu seseorang menganggap pokoknya semua, misalnya dibilang gurunya benar. Ya, misalnya kalau ini yang berbicara, pokoknya itu yang benar. Itu yang dia pegang. Atau organisasinya yang bicara begini, itu yang dia pegang. Ataukah apa saja, keputusannya si fulan itu yang harus dia pegang, keputusan orang lain dia salahkan. Itu juga diantara yang merusak persaudaraan. Seseorang terlalu berpatok pada satu orang tanpa memperhatikan dalil-dalil. Tentunya ta'assub yang dicela adalah seseorang berpegang teguh pada sesuatu yang dicela. Tapi kalau dia berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak jadi masalah. Kemudian yang ke-65 yang sebab merusak persaudaraan adalah al-hajru. Seseorang memboikot saudaranya. Mungkin karena saudaranya melakukan kesalahan satu, dia langsung berpaling dari saudaranya, dia jauhi. Padahal mungkin saudaranya memiliki 10 kebaikan, 20 kebaikan. Ini juga diantara bisa merusak persaudaraan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling marah, memarahi, saling hasad, menghasad, saling membelakangi. Tapi menjadilah kalian menjadi seseorang hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya di antara yang merusak persaudaraan, seseorang memiliki sifat tergesa-gesa dalam menyalahkan saudaranya. Kemudian yang kedua, terlalu mudah marah entah atas ucapan saudaranya yang mungkin saudaranya dia anggap bercanda, tapi saudara yang lain dia anggap mungkin sesuatu yang lain, sehingga dia berpaling dari saudaranya. Kemudian yang ketiga, menyusahkan diri atau menyusahkan saudaranya. Ini diantara yang bisa merusak. Kemudian yang keempat, seseorang berpegang pada pendapat dan menyalahkan saudaranya yang berpendapat yang lain. Kemudian yang terakhir adalah seseorang memboikot saudaranya. Tetapi kalau memboikot itu dalam hal
Mungkin karena saudaranya pelaku maksiat, perampok misalnya, atau pezina, dia berpaling, itu tidak dijadi masyarakat. Yang dimaksudkan di sini seseorang berpaling dari saudaranya dari permasalahan yang bisa ditoleransi, maka itu hendaknya seseorang tetap menemani saudaranya walaupun dia mungkin jaga jarak sedikit, tapi tidak berpaling darinya. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.